Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teman-teman yang Allah rahmati, Allah muliakan. Alhamdulillah, subhanallah, saya pribadi bangga dan senang bisa berjumpa dengan orang-orang hebat, orang-orang soleh, Abang Sidiku Maloa. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah rahmati, dan insya Allah tujuan, cita-cita, amanah untuk masa depan SBT, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Dan kami generasi muda, saya pribadi mudah-mudahan Abang berharap agar kami buka ruang sebagai generasi muda untuk terus kita berkolaborasi. Tapi jauh sebelumnya, mari kita dengarkan cerita-ceritanya. Dengan Abang sehat. Alhamdulillah. Jadi pertama kami menyampaikan terima kasih banyak. Ini spirit baru ya. Kita lebih terpaku dengan adik punya semangat bahwa politik dari kemarin pada saat cerita kami sampaikan memikirkan mungkin menerima ilmu dari gurunya ya, Ustaz Fatmatan ya, Fadlan, yang begitu adik punya mimpi besar bahwa beliau saja dari Papua dia bisa melakukan sesuatu untuk negeri. Apalagi kita selama ini dekat dengan Papua, kenapa tidak bisa? Tidak bisa. Dan ternyata kita lihat semangat itu ada, tinggal dijaga terus, dijaga komunikasi. Dan saya cuma pesan satu saja nih, apalagi bergerak di bidang pendidikan, kita membedakan dengan fase-fase yang lain. Kalau di bidang pendidikan itu yang ada lakukan baik dalam bentuk apalagi di bidang Al-Quran ya, jadi lakukan sesuatu ikhlas insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jangan ditargetkan bahwa saya buat ini mau dapat berapa. Betul. Tetapi yakin dan percaya melakukan sesuatu itu yakin ketika berkualitas, ketika baik di sana ada kehidupan. Banyak ya. Jadi jangan kita jadikan semacam seorang tukang. Jadi sebelum kerja dia sudah bicara harganya. Dan rata-rata itu banyak akhirnya banyak karena dengan metode ini harus kita rubah. Jadi kadang ketemu di kampung itu biasanya orang tukang itu kerja banyak, tetapi terakhir rumahnya saya tidak bisa bikin. Iya masih betul. Tahu kan? Orang lain punya rumah dibuat semua. Bagus. Karena begitu. Karena metodenya biasanya sebelum kerja mungkin sudah diambil. Nanti terakhir kalau baik, kalau masih sehat. Kalau tidak selesai, kalau ada kendala berarti penyelesaian masalah tidak selesai, itu juga masalah. Terus jadi kita harapkan itu modal utama kita pesan di Ramadan ini, kerja saja insya Allah. Ya. Yang jelas profesional di sana pasti ada kehidupan. Terus Bang, sebelum kita ngobrol lebih jauh, Abang sendiri jadi apa di sini? Alhamdulillah beta di sini pertama jadi birokrat di Kabupaten Serang bagian Timur. Kebetulan beta adalah kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Diberikan amanah tambahan, tugas tambahan oleh Pak Bupati untuk memimpin pelaksana tugas di dinas pendidikan. Kebetulan di Badan Amil Zakat juga kemarin itu saya juga sebagai pendiri dari lembaga itu sendiri di tahun pemerintahan sebelumnya. Lalu kami juga di dalam masa kepemimpinan Pak Bupati, kami ditunjuk juga sebagai Dewan Pengawas. Lalu kebetulan dengan masa kekosongan pimpinan Basnas itu sudah berakhir 5 tahun lebih, 5 tahun yang banyak ada terjadi kekosongan, bahkan dari hasil rekomendasi Basnas Pusat, alhamdulillah kami di-SK-kan untuk sebagai pelaksana tugas untuk sementara di Badan dia. Badan Amil Zakat sambil menanti seleksi kepengurusan pimpinan Basnas. Masya Allah, banyak sekali nih tugas-tugas yang Abang ini ya. Bebannya banget, tapi insya Allah bisa dilaksanakan. Selama masih bisa kerja, insya Allah. Terus Bang, kayak tadi Abang juga tentang guru kita Ustaz Fadlan, yang luar biasa. Kemudian kami selaku anaknya dulu ketika berangkat ke Jakarta di bawah beliau, karena adik dulu kan besarnya di Papua, di Fakfak. Tadi memang punya cita-cita juga. Dalam proses itu saya lihat Ustaz Fadlan luar biasa. Saya juga Pak, saya pengen jadi Ustaz Fadlan. Mungkin Ustaz Fadlan itu dari Papua, saya pengen dari Ambon. Walaupun masih muda, tapi saya berpikirnya kalau bukan kita siapa lagi teman.
Jadi mulai kita programnya itu program Quran, kita bawa dari sana, karpet masjid, kemudian program kita bangun masjid, kemudian pakaian, kemudian kurban, alhamdulillah. Nah, dan kita juga berpikir itu hanya itu saja yang kita lakukan, berarti startnya cuma di daerah saja. Iya. Nah, gimana lagi supaya lebih besar, anak-anak kita bawa ke sana, mereka belajar, nanti mereka memperdalam ilmu, belajar dari para ulama di Jakarta, di Jawa, setelah itu mereka balik ke kampung halaman mereka masing-masing untuk siar dan mengajarkan saudara-saudara mereka di sini. Sekarang kira-kira dari sedikit cerita ini, menurut abang gimana untuk selaku kami anak muda sehingga ke depannya bisa terus untuk jauh lebih baik itu? Pertama beta sendiri aja merasa Adi ini sudah melangkah dengan modal keberanian cukup jauh sama sekali, bahwa hari ini orang yang punya modal saja tidak bisa melangkah sampai itu. Tadi punya data atas dasar semangat komitmen itu, Adi sudah sampai pada tingkat mendatangkan anak-anak kita dari SD sampai di Jakarta, ditampung, diasuh, dibina, pokoknya dilayani seluruh. Ini bukan sesuatu yang semudah membalik ke lapangan, tetapi saya yakin ini sudah pintu terbuka untuk adik, cuma tinggal bina dia baik-baik, tata dia baik-baik. Saya yakin dan percaya. Dan yang kedua, khususnya dari kami di dinas teknis ya, berkaitan dengan dinas pendidikan, karena adik juga bergerak, ini juga termasuknya di dalam salah satu dakwah di bidang pendidikan juga. Nah, kata mohon maaf karena mungkin belum menyentuh ya, belum menyentuh. Kemarin informasi-informasi itu ada juga sampaikan ke Pak Bupati, bahkan Bupati selalu tanya, adik itu anak-anaknya siapa, anak papa siapa, yang sudah sampai tingkat itu. Nah, hari ini kita mencoba untuk kita konsultasi dengan Bupati untuk hadirkan adik di sini. Kita datangkan, sekalipun anak daerah tapi datangkan dari Jakarta, kan pasti anak daerah tapi datangkan dari Jakarta, karena aktivitasnya di Jakarta. Nah, di Jakarta ini kan banyak berbagai anak-anak muda kita di sana, generasi tua maupun yang ada di sana, masing-masing yang dia punya talenta. Nah, makanya terutama di generasi muda, adik punya talenta yang satu ini, kami pingin untuk hadirkan ini adalah bahwa kami pingin mau memberikan pandangan kepada generasi muda lain bahwa ternyata masih ada sekat-sekat lain untuk membangun negeri. Dengan cara dakwah ada bisa lakukan misalnya hari ini juga bisa bagian daripada menjawab apa yang selama ini dilitik seluruhnya hanya mau pegawai negeri. Iya. Nah, kuliah mau jadi pegawai negeri atau mau jadi pengusaha yang besar, tidak. Iya. Padahal ada hal-hal lain lagi yang bisa untuk berkreasi untuk menyambung daerah. Jadi ini sebagai contoh, Ade punya ilmu yang sangat bermanfaat menurut Ketong, kita konsultasi dengan Bupati, makanya beliau minta hadirkan. Dan ini panggung yang kami lakukan ini, Ade jangan lihat dari apanya, tetapi kami pingin untuk sebelum Ade insya Allah terkenal di daerah-daerah lain, minimal terkenal dalam kamarnya sendiri, terkenal di kampungnya sendiri, dalam bagian timur. Jadi cukup. Kita yakin Adi punya semangat ini, yakin dan percaya. Kita doakan cuma Allah jaga, Allah lindungi, Allah berikan kekuatan seluruh. Dan insya Allah di Tibet ini sudah menjadi tren sekarang. Artis-artis sudah mulai kunjungi. Nah, ini berarti nama brandnya sudah mulai tinggal dijaga. Makanya datang ke kampung-kampung kita sekali ini, tetapi harus pulang juga diekspos. Nah, supaya kepada teman-teman kelompok dai di sana juga ingin, ini ternyata perjalanan ada di sini semacam ini. Ya, alhamdulillah, terima kasih juga kita diberikan panggung di tengah panggung ini. Saya pribadi bersyukur sekali karena awal pertama ketika saya daftar di Indosiar ini juga saya nggak nyangka, karena memang dari tahun 2013 itu kalau tidak salah Indosiar sudah punya kegiatan yang semua luar biasa itu. Tapi saya lihat itu orang-orang belum pernah ikut. Orang beramut, kalau Papua sudah, Papua bahkan ada yang dapat juara 3. Namanya Pedi namanya, ada 3. Kemarin itu, dan dulu sempat saya dengan teman-teman beberapa orang itu sempat kita ikut juga daftar, tapi kita belum pernah dapat. Nah, kemarin itu saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan ini bisa cara Allah untuk membuka, karena kita sudah lakukan dakwah sekitar hampir mau 10 tahun. Tidak ada orang yang tahu kita berjuang dengan apa adanya. Ya mungkin cara Allah, izal kamu sabar aja. Satu saat nanti engkau pun akan dikenal. Yang penting sabar. Dan prinsip hidup saya bang, di
jujur saya sama abang, cerita jujur ini bahwa ketika saya jalani dakwah ini, bantu ke kampung-kampung, bahkan itu tidak ada orang tahu, saya bilang ke teman-teman, sabar. Hari ini orang boleh saja melihat kita sebelah mata dalam perjuangan ini, karena kita lakukan bukan untuk memperkaya diri, kita lakukan bukan untuk kita mewah, tapi ingat hati kita ini sama Allah yang tahu. Kita berbuat untuk daerah, jangan takut. Mungkin hari ini orang belum lihat kita, hari ini orang melihat kita anggap remeh, tapi yakin dan percaya bahwa kalaupun Allah sudah naikkan derajat kita, pasti gampang menurut Allah. Mungkin dulu karena belum nikah juga, masih muda, masih ini, nanti Allah kasih dengan itu, kamu gunakan itu tidak baik. Alhamdulillah ketika kemarin pas lolos itu, walaupun belum bisa dapat di panggung Indosiarnya, tapi subhanallah pertama pas tampil itu viral juga, bumi juga gitu kan. Sampai teman-teman dari Malaysia, dari Singapura, mereka telepon, mereka support, mereka bantu itu. Jadi bukan saya Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari itu mereka telepon ya. Masya Allah, Ustadz Izal, terima kasih kamu sudah membuka ini, kami siap mendukung, kami siap bantu dakwah perjuangan Ustadz, insya Allah. Itu Bang, Masya Allah. Jadi saya terharu juga sebenarnya. Jadi pesan beta hanya ada memulai dari ujung ufuk timur Nusa Indah. Saya minta nanti buka sayap ya, buka sayap ke daerah-daerah lain maupun yang lain. Jadi butuh. Jadi sekali lagi kita mohon maaf. Jadi nanti beta cuma minta satu saja. Ada alamat di Tibet itu nanti dikasih ya. Di Mampang. Mampang ya. Mampang. Nah, jadi siapa tahu ada ketungga dari sini ke Jakarta bisa mampir-mampir, bisa lihat adik-adik semua. Jadi alhamdulillah Bang, ada 2 tempat di sana. Jadi dulu kita di Mampang itu gabungan antara laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah dengan izin dan kasih sayang Allah hadirkan orang baik. Ada seorang hamba Allah yang luar biasa sampai saat ini. Mudah-mudahan terima kasih Bunda. Allah jaga Bunda dan termasuk Pak Dokter juga, orang soleh yang terus bantu saya. Beliau tidak mau disebutkan namanya. Jadi beliau punya tempat langsung wakaf ke kami di Depok. Jadi akhwat saya sama istri dan akhwat itu di Depok. Jadi insya Allah rencana juga Bunda ini kemarin dia kasih tahu ke saya, Ustaz, kamu sabar aja. Insya Allah Bunda terus bantu kamu untuk balik tanah supaya kamu bangun untuk pesantrennya. Masya Allah. Itu jadi alhamdulillah terima kasih juga Bunda. Jadi kalau insya Allah di Jakarta itu tepatnya di Mampang Bang. Mampang perempatan 12 nomor 9. Kalau di Depok itu di Jalan Beji. Alhamdulillah. Berarti Bunda itu cukup ya, atas nama pribadi juga kita sampaikan terima kasih. Orang baik banyak yang bantu kita juga. Jadi ini juga bagian daripada ibu ini campur tangan Allah, ya, campur tangan Allah untuk bisa mengangkat harkat dan derajat orang Seram bagian timur yang belum pernah terekspos selama ini, padahal punya kemampuan. Jadi sudah cukup itu. Jadi makanya saya sampaikan tetap pesan jaga itu aja, insya Allah. Kemarin Adi coba untuk beberapa kultum, khotbah, itu ternyata ya kalau mau bicara orang khotbah kan banyak. Setiap Jumat kita dengar, setiap hari-hari besar ini kita dengar. Nah, cuman yang jadi persoalan jujur setelah selesai kita coba ketik bahasa yang bilang waduh khotbahnya enak. Kedua kita tidak ngantuk. Ketiga intonasinya itu yang membuat kita nyaman. Masuk di telinga, jadi naik turunnya itu. Jadi keempat tatap ke atas, vokal mimik itu yang membuat seluruhnya jadi pas, jadi terasa pas. Jadi ini modal yang memang Adi sudah dapatkan. Ya makanya kemarin anak-anak bilang, ya ini karena sudah tampil di TV pasti tampilnya pasti beda dengan Ustadz yang ketemu belum di TV. Padahal tidak juga. Tetapi sudah bagus dari ucapan-ucapan. Kita lihat kemarin itu dari ucapan-ucapan konsonan vokalnya saja ya. Dari segi penggunaan EYD-nya sudah oke. Hukum Mehraja dalam menyampaikan ayat-ayat oke. Adik punya pengantar untuk belum sampai ke puncak itu persepsi dia untuk mengantar. Jadi mengarahkan orang itu tahu bahasa Batak menuju ke mana sudah ada minta bimbingnya juga jadi ikuti kemarin padahal dari awal itu sudah. Nah, jadi orang sebelum masuk ke rumah itu tadi sudah arahkan ini jalan di sini yang terakhir ternyata gitu.
bagus tuh. Jadi kedua tanpa teks tetapi tidak dalam bentuk bahwa satu metode itu hafal, tetapi dia mengalir dengan sendirinya. Nah, cuman dengan tema yang kemarin sudah bagus. Nah, ini yang dijaga. Insya Allah beta minta untuk di hari Idul Fitri ini, yang nanti insya Allah kalau hari Senin ini puncaknya itu di Masjid Agung itu kan ada hampir ribuan orang. Nah, beta minta dia lebih konsentrasi untuk meyakinkan bahwa pemerintah daerah Badan Amal Zakat hadirkan ini tidak salah-salah. Masya Allah. Ya. Kayak kemarin itu saya bilang ke teman tadi tuh, kata abang bilang, Ade ceramah khotbah tapi jangan 100% dulu. Ya. Kita kan ikutin YouTube sih. Kemarin kan bersebutan dari yang diumatin terjadi 100% nanti puncaknya. Iya. Tapi lagi-lagi minta bimbingannya, kita sebagai anak muda ya, alhamdulillah kita minta bimbingan, minta arahan, biar insyaallah kita nggak salah arah. Kita selalu jalan, tetap hormati senior yang diarahkan. Insya Allah katong ini bagian dari awal ya. Awalnya katong jalan sing kenal dengan momentum ini, ya itu dengan momentum ada di Indonesia, terus dengan momentum Ramadan sudah. Nah, kalau tidak berarti kita tidak bisa. Nah, jadi insya Allah ini beta melihat ini bahwa biasanya orang besar di luar lama-lama berdatang kan. Nah, tapi terima kasih banyak atas Adi punya waktu. Sekalipun Adi batalkan beberapa permintaan untuk jadi khatib di Idul Adha di mana-mana, tetapi karena dengan permintaan Pak Bupati lewat saya menyampaikan itu, langsung Adi batalkan seluruh itu hanya untuk daerah. Mau datang ke daerah ini. Terima kasih banyak, semoga Allah membalas itu. Dan katong saya akan lupa lah, katong saya akan lupa. Jadi katong senjanji bukan mau apa, tapi insya Allah katong saya akan lupa. Nah, jadi ini kebetulan nanti sebentar kalau memang Pak Bupati sudah ada, nanti datang silaturahmi sedikit. Alhamdulillah. Sampai pasti ini biar kamu anak dari sana, tetapi harus ingat yang katong ini tamu, yang katong hadirkan ini tamu. Oke, baik Bang, terima kasih dan alhamdulillah